Ketika kita membuka web aplikasi Workspace ini akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login. Nah, di web aplikasi Powworks ini terdapat beberapa fitur yang memiliki menu yang berbeda-beda. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan login dengan akun role karyawan. Saya akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, seperti kita lihat, di sinilah bukan tampilan dashboard dari akun karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat absensi di mana karyawan dapat melakukan check-in dan check-out. Lalu di sebelah kanannya karyawan dapat melihat evaluasi terbaru mereka. Lalu di bawahnya mereka dapat melihat nilai rata-rata per departemennya. Lalu karyawan ada menu lain lagi yaitu menu evaluasiku, di mana di menu ini karyawan dapat melihat data diri mereka, lalu melihat total kehadiran mereka per tahun per bulannya. Lalu di bawah lagi mereka dapat melihat nilai bahwa indikator sudah mereka dapatkan beserta dengan feedback yang diberikan oleh manajernya. Nah, sekarang kita akan pindah ke akun yang lain. Saya akan mencoba melakukan login dengan akun manager. Saya akan mencoba melakukan login terlebih dahulu. Nah, seperti kita bisa lihat, untuk tampilannya dashboard untuk manajer sama seperti tampilannya di karyawan. Lalu manajer juga memiliki menu evaluasi full yang sama seperti juga tampilan di karyawan untuk melihat data mereka, absensi, dan juga nilai performa indikator mereka. Nah, untuk menu yang barunya ada namanya menu evaluasi, di mana di menu evaluasi ini manajer dapat menilai bawahannya berdasarkan performa indikator yang sedang dijalankan. Nah, saya akan memperlihatkan form penilaiannya. Nah, seperti inilah tampilan form penilaiannya. Di mana di paling atas kita dapat lihat ada namanya indikator kehadiran, di mana indikator kehadirannya sudah masih ada per performa indikator, di mana nilainya langsung diambil dari database, sehingga manajer tidak perlu masukkan nilai kembali. Nah, lalu di bawah ini merupakan indikator yang sudah dibuat, di mana untuk per indikatornya kita manajer dapat masukkan input nilai, di mana masukkan input nilai ini berdasarkan target yang sudah ditentukan per indikatornya, dan di sebelah lagi merupakan persentase untuk per indikatornya. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan nilai. Mungkin di sini saya kasih 8, 7, dan juga 6. Dan juga manajer bisa memberikan feedback di sini. Mungkin saya akan berikan feedback, tingkatkan lagi kinerjanya. Jika sudah selesai melakukan evaluasi, manajer akan melakukan submit, dan evaluasi baru disimpan. Nah, ketika semua statusnya sudah menjadi sudah, di mana evaluasinya sudah dijalankan semua, manajer dapat melakukan final submit untuk memasukkan nilainya ke dalam database. Nah, ketika sudah di final submit, penilaiannya tidak dapat diubah kembali. Nah, seperti itulah menu-menu yang ada di manajer. Sekarang kita akan pindah ke akun yang lain. Saya akan mencoba melakukan login ke akun karyawan di Departemen HRD. Saya akan melakukan login terlebih dahulu. Login berhasil. Nah, untuk karyawan maupun manajer yang berada di Departemen HRD, mereka mendapatkan dua menu tambahan baru. Nah, yang pertama itu ada namanya menu karyawan, di mana di menu ini kita dapat melakukan penambahan karyawan baru, mencari karyawan, mengedit data karyawan, dan juga melihat data karyawannya. Dan saya kembalikan sepertinya tampilan form penambahan karyawan. Lalu kita juga dapat mencari karyawan yang kita inginkan. Saya cocokkan coba kita cari karyawan ini yang AP47592. Kita search. Nah, akan muncul karyawannya di tabel di bawahnya. Nah, lalu kita bisa lihat
saya perlihatkan juga untuk menu editnya, di mana HRD hanya dapat melakukan edit nama, email, dan juga nomor telepon. Lalu kita akan mencoba melihat data yang karyawan miliki dengan klik tombol mata. Nah, kita bisa lihat data dari karyawan, absensi mereka, dan juga nilai performa indikator mereka. Nah, seperti itulah menu karyawan. Nah, sekarang kita ke menu performa indikator, di mana di menu ini dapat menambah performa indikator yang baru, mengedit performa indikator, dan juga mendelete. Jika kita klik tombol tambah, di sini tampil untuk form penambahan performa indikator. Di mana paling atas ini merupakan isi untuk nama performa indikatornya, terus tahun performa indikator dijalankan, dan departemen untuk performa indikatornya. Nah, untuk indikator pertama sudah pasti ada indikator kehadiran, di mana indikator ini sudah pasti ada. Nah, di dalam indikator ini kita dapat memberikan persentase staff dan juga persentase manager, di mana untuk penilaian indikatornya persentase staff dan persentase manager berbeda. Lalu di bawahnya lagi terdapat target yang harus dicapai untuk indikatornya. Nah, ketika ingin menambah indikator baru, kita tinggal mengklik tombol tambah di sini, maka kita akan dapat nambah indikator yang baru. Nah, ketika ingin menghapus indikatornya, kita tinggal klik tombol minus di sebelah kanannya. Maka indikatornya akan hilang. Dan seperti itulah kira-kira form performa indikator. Nah, itulah dua menu baru yang dimiliki karyawan maupun manajer di Departemen HRD. Sekarang kita akan pindah ke akun yang lain. Saya akan melakukan login dengan akun admin, di mana akun ini dianggap sebagai pemilik perusahaan. Nah, akun admin ini dia memiliki seluruh menu yang ada di aplikasi Worksman ini. Namun terdapat beberapa perbedaan. Seperti kita bisa lihat di sini untuk menu dashboardnya dia hanya memiliki nilai rata-rata per departemen. Lalu di menu karyawan, di bagian edit data karyawan, dia dapat mengedit seluruh data karyawan kecuali NIK. Lalu di menu departemen, menu baru, yaitu dia dapat menambah, mengedit, dan juga mendelete departemen. Lalu di menu evaluasi, dia bertugas untuk menilai manajer-manajer yang ada di perusahaan. Lalu performa indikator, akun admin juga dapat menambah, mengedit, dan juga mendelete performa indikator. Lalu di menu promosi, bukan menu baru, di sini kita lihat ada terdapat tabel rating, di mana akun admin dapat mengubah persentase kenaikan gaji, dan juga poin yang digunakan untuk sistem rekomendasi per ratingnya. Lalu di bawahnya ada tabel promosi. Nah, tabel promosi ini bukan hasil dari sistem rekomendasi, yang dimana karyawan dapat direkomendasikan untuk promosi ataupun demosi. Nah, seperti kita lihat tempat nomor 1, direkomendasikan untuk demosi ke posisi yang lebih rendah. Nah, ini bukan hasil rekomendasi demosi. Lalu di nomor 2, direkomendasikan untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Nah, nomor 2 ini bukan hasil dari promosi. Nah, untuk akun admin dapat melakukan perubahan posisi, dia hanya perlu untuk melakukan input di kolom perubahan posisi ini untuk yang demosi ataupun yang promosi. Nah, ketika sudah memilih perubahan posisinya, dia dapat mengklik tombol centang untuk mengkonfirmasinya sehingga posisi karyawan akan berubah. Ataupun akun admin ini menolak rekomendasi ini, dia hanya perlu klik tombol silang ini sehingga data tabelnya akan berkurang. Nah, kira-kira seperti itulah menu-menu yang ada di akun admin ini. Sekian menu-menu yang ada di aplikasi Powerworks ini. Terima kasih sudah mendengarkan.